Tenang nggak? Kenapa permasalahan keluarga suka jadi rungsing? Resah, gelisah, gundah, gulana. Karena salah dalam menitipkan cinta. Salah mencintai suami cuman karena cinta suami aja. Sederhana, kucing juga bisa. Kalau cuman sekedar beranak. Tapi ini prinsip manusia beda. Mencintai pasangan karena Allah. Mencintai pekerjaan karena Allah beda outputnya. Apa outputnya? Datang tepat waktu, bekerja sukarela, hati ikhlas, tulus, gak ngarepin gaji. Tapi ketika dikasih gaji, alhamdulillah itulah dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Gajinya, bonusnya dari Allah, bukan dari bos. Lebih hormat kepada bosnya bos daripada ke bos. Siapa bosnya bos? Allah. Kata Allah, sholat. Kata bos, meeting. Kata kita, maaf, saya mau sholat dulu. Tapi ini meeting. Kalau bos mau mencat saya nggak apa-apa. Tapi saya harus sholat. Karena cinta keperjaan karena Allah. Jujur dalam pekerjaan. Kenapa banyak nipu dalam pekerjaan? Karena nggak cinta pekerjaan karena Allah. Siapapun, mau pejabat, mau aparat, mau rakyat, sama kalau tidak memiliki cinta karena Allah, semuanya hancur negara kita. Cuman masalah cinta. Makanya aneh kalau ada yang komen di Instagram, Ustadz bahas tentang cinta-cinta mulu. Emang cinta apa? Coba jelaskan padaku, cinta itu apa? Apakah cuma masalah cinta laki-laki sama wanita? Gak sesederhana itu, brother and sister fillah. Itu namanya kasmaran, bikin nyeseknya di sudut. Catat, dalam hati istilah hati di dalam Quran itu ada 4. Yang pertama, kolbu. Kolbu sifat sikapnya berbulak-balik. Maka lihat Quran surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa nih. Bahwa sikap hati itu berbulak-balik. Ya Allah ya Rabbi, jangan kembalikan hati kami kepada kesesatan. Tolong jangan kembalikan hati kami kepada kemaksiatan. Setelah ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan kami nikmat hidayah ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan sungguh kami hanya berharap cinta dan kasih sayang darimu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi ya Allah. Bayangin, kalau Allah sudah cinta sama hambanya, apa aja dikasih. Orang tua kalau udah cinta sama anaknya, apapun dibela-belain. Bayangin, cinta orang tua kepada anak dibandingkan cinta Allah kepada hambanya. Lebih besar cinta Allah kepada hambanya. Meskipun hambanya tukang maksiat, gak pernah sholat, gak pernah ibadah. Allah tunggu taubat. Dikasih terus. Kurang hebat apa Allah ini? Sifat hati bulak-balik. Maka Ummu Salamah ditanya oleh sahabat, apa yang biasa didoakan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur? Lalu kemudian kata Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW kalau tidur selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu ditanya, kenapa ya Rasul doa itu? Karena hati manusia berada dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang mudah berbulak-balik. Catat ikhwan, akhwat. Hari ini saya bangga. Saya nggak pernah demi Allah melihat berapa banyak jamaah, mau sedikit mau banyak, selalu biasa. Berusaha berikan yang terbaik, malu sama siapa? Sama Allah yang udah nitipin lisan, nitipin ilmu. Kalau ngarep, ya udah dapat hidayah bikersnya. Nanti dia bakal kebut-kebutan ke masjid insya Allah. Azan Pak, saya mau sholat Pak. Belum masuk waktu zuhur. Saking semangatnya, ya insya Allah dia semangat. Mudah-mudahan dipertemukan sama kita bareng-bareng nanti di surganya Allah. Ya. Tadi sampai mana? Apa? Oh, Allah udah titipin lisan. Rugi kalau ngarep manusia. Lihat. Siapa yang di antara kita yang lebih mulia bisa kelihatan. Contoh, teman-teman kesini naik motor, naik kendaraan, biaya transportasi sendiri, makan sendiri, biaya sendiri, minum, beli sendiri. Ahwat, halo, assalamualaikum Ahwat. Annyeonghaseyo. Syamida, kami syamida. Biaya sendiri Ahwat, ongkos sendiri, makan biaya sendiri. Ya, saya bisa jadi, lihat, minum disediain, makan kayaknya disiapin, ongkos kayaknya digantiin. Tapi kalau ngarep ke situ nyiksa nggak? Nyiksa. Meskipun saya ketika kesini berharap ada kopi, tapi nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Kalau berharap kayak gitu nyiksa. Saya pernah tausiah di satu perusahaan. Seumur hidup baru saya dikasih kayak begitu.
Dikasih brother, ini rahasia kita. Nggak boleh viral. Dikasih 10 juta. 10 juta satu kali tausiah. Saya kaget begitu sampai rumah. Astagfirullahaladzim, ini apa? Saya telepon. Pak, maaf Pak Haji, ini apa? Itu untuk Ustadz. Enggak, saya nggak butuh banyak. Enggak Ustadz, infak. Oh kalau infak saya tahu kemanain. Ya udah saya terima kasih. Bulan depannya Pak Haji itu nelfon lagi. Ustadz ngisi lagi ya di perusahaan kami. Udah kebayang nggak berapa yang bakal saya terima? Kebayang? Berapa? 10 juta. Ngeganggu nggak itu? Maka saya cancel semua jadwal. Untuk dapetin jadwalnya Pak Haji ini. Wah kirain ya. Susah. Jujur aja. Kalau makanya sejujur-jujuran, saya lihat lagi. Pak Haji maaf, susah teh ngomong gitu. Sekarang ada jadwal, mohon maaf ya, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat. Ada satu masjid yang jadwalnya bentrok sama perusahaan itu. Tapi saya lihat yang lebih dulu masjid ini. Meskipun saya tahu dia ngamplopnya berapa biasanya. Tapi kalau berharap kayak gitu, nyiksa nggak? Demi Allah, nyiksa. Saya tausiah di satu kota, beres tausiah, pas mau tausiah, bensin udah habis di deg-degan. Ya Allah, ini gimana? Nanti kan beres tausiah, ini hati padahal. Nanti kan beres tausiah suka dikasih amplop. Nanti dari amplop itu kita beliin bensin, soalnya sekarang saya nggak punya uang, ya Allah. Oke, tausiah semangat dong. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, wah udah lama. Beres tausiah, pulang. Pas pulang pamitan kan. Pak Haji, ya Ustadz, fi amanillah, Masya Allah ya, makasih Pak Haji, makasih. Ini yang mana yang amplopin? Gak ada. Sampai naik mobil gak ada teh. Begitu tutup mobil, buka kaca. Pak Haji, Assalamualaikum. Ustadz, fi amanillah, Insya Allah Pak Haji. Anda bilang, di depan ada putaran mobil, Anda puterin dulu puterin dulu. Set, buka sekarang jendela yang kiri. Set, Pak Haji, Masya Allah. Gak ada yang ketinggalan nih Pak Haji ya? Atos Ustadz, gak ada. Fi amanillah. Udah fix dah. Sepanjang jalan ngegerutu saya. Tahu gitu, gak di amplop. Saya kasih hadis doib tadi. Coba, ngegerutunya. Sampai rumah teh, begitu sampai rumah baru saya tutup pintu. Belum kebaca sama saya. Makanya ini butuh pasangan. Begitu saya masuk ke rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa kenapa? Maaf ya kan aku manggil sama isi papa mama ya. Maaf ya. Kadang pipi mimi. Pipi mimi dinggi. Papa mama mau mandi nggak gitu. Ikimi ipi iti. Aku mah apa atuh. Nah pas udah ngobrol kata mama, Papa kenapa kayak yang bete banget? Kenapa sih Pap? Pulang-pulang bete. Tahu kenapa Papa? Gini mah, Papa teh minjem mobil teman. Udah sampai tempat kajian teh udah taunya pas kajian Papa nggak dibayar coba. Langsung istri saya bilang astagfirullah Papa, istighfar. Iya istighfar. Pap mikir Pap, udah mikir itu juga. Papa dakwah buat siapa? Astagfirullahaladzim, malu. Buat Allah, Mam. Masih ngarep yang kayak gitu? Nggak mau. Udah, Pak. Itu teguran dari Allah, nggak boleh ngarep yang kayak gitu. Astagfirullah, ya Allah. Bener saya rugi saya. Telepon aja, tring. Assalamualaikum. Pak Ustadz, Mun, ya ini Pak Haji yang tadi. Oh gimana Pak Haji? Ada yang ketinggalan? Udah Pak Haji lah, udah beres. Udah sampai rumah Pak Haji, nggak usah. Tapi ini Ustadz amanah dari jamaah, nggak usah. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz ini terima, transfer aja. Nggak boleh ditahan juga. Jadi kalau mau jujur-jujuran banyak ditegurnya. Siapa yang lebih mulia kalau kayak gitu? Teman-teman. Ini hati saya ini banyak berbulak-baliknya. Makanya istilah hati di dalam Quran yang pertama, kolbu sifatnya berbulak-balik. Kita kalau pengen istiqomah banyak-banyak doa yang tadi. Robana tujikul pada badai sadai tanah dan seterusnya. Ya muqallibal qulub dan seterusnya. Yang kedua istilah hati di dalam Quran disebutnya sudur waswisu fi alam nasroh laka. Sesuatu yang nyesek. Pernah gak rindu sama seseorang yang gak pernah rindu sama kita? Halo. Iya sayang, kamu mau kemana? Aku mau ke kajian Handi Boni di Rumah Warna. Please deh, kan kita mau nonton. Nanti kita cerita tentang hari ini. Sayang,
aku mau kajian, nanti beres kajian, nanti aku sampein satu film yang buat kamu bakal tercengang ketika di hari hisab. Apa sih kamu? Maksudnya? Nanti kita dihisab tentang hari ini. Maka hari ini aku minta kita putus. Assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Oh, mantap. Baru itu pas ngobrol yang keren. Beres ditutup langsung baru astagfirullah. Ya Allah, stres dia. Dah brother, kalau ngarep makhluk stres. Maka pemurnian cinta itu, dengan cara apa kemurnian cinta itu terjaga? Saya jadi ingat lagi, satu quotes yang saya sering bahas juga. Seandainya dicaci itu mampu melembutkan hati, maka cacilah. Kalau dipuji bisa mengeraskan hati, maka tolong jauhkan dari pujian ya Allah. Tapi kalau saya dicaci, kita dicaci, mampu melembutkan hati kita supaya lebih dekat sama Allah, nangis kita karena tobat kepada Allah, cacilah. Ada yang caci karena dihijab, ada yang dicaci karena dinikob, ada yang dicaci karena celananya cingkrang, ada yang dicaci karena ngaji ke majelis ilmu, ada yang dicaci karena dakwah. Nikmatilah cara pendewasaan iman oleh Allah. Nikmat. Sekarang sodur itu sesuatu yang nyesek di sini. Maka ketika itu nyesek di sini, kita tuh kayak nggak bisa napas gitu. Kalau ahwat, gitu. Makanya kenapa kalau orang sabar nunjukin ke sini? Kalau nggak sabar saya, kenapa? Karena di sini lagi nyesek nih. Ada penyakit di sodur. Sodur. Sifat sikap sodur itu sesuatu yang kadang menekan. Ada inti di situ. Yang ketiga, istilah hati di dalam Quran, fuad. Apa itu fuad? Sesuatu yang terbakar, membakar. Pernah nggak ketika kita datang ke kajian di Rumah Warna ini, mungkin kita semangat. Benar aku ini. Ternyata jomblo ini adalah hidayah dari Allah. Potensi ibadah. Saya harus istiqomah jalan Allah. Baru 5 langkah. Assalamualaikum, kau masih ingat aku nggak? Ya Allah kamu, iya Allah. Wih, coba. Tadinya terbakar langsung padam. Pernah ketipu kajian seminar MLM. Begitu datang. Ini BMW, Gold Diamond. Dapat imersi hanya dengan 200 pasang kiri dan kanan. Semangat kita. Kaya. Semangat pagi. Pagi. Ya. Semangat. Begitu keluar gedung, main cacing lagi. Susah brother. Itu puat namanya, sesuatu yang terbakar. Yang keempat, apa yang keempat? Al-lub, L-U-B-B, jamak dari ulul albab. Sesuatu yang jujur dalam jiwa kita. Jujur itu hati inti yang paling dalam. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Intinya kita itu Islam, menyerah kepada Allah. Kita tuh sebenarnya udah tahu. Allahu Akbar. Lagi main cacing pun kita tahu. Ya Allah ini azan, saya harus sholat. Tapi syahwat kita mendorong kita untuk tetap main cacing. PUBG, FF, Mobile Legend, Hago maksudnya. Itu kan kita tahu, jujur, yang belum dihijab, yang sudah dihijab. Dulu ketika kita belum dihijab, ada tuh perasaan, aku malu nggak dihijab. Nah, itu udah ada di sini tuh. Ikhwan, yang pacaran dulu, yang nembak akhwat, deg-degan nggak? Deg-degan. Begitu ngirim WhatsApp, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau saksikan malam ini terang rembulan adalah wajahmu. Kerlip bintang adalah pandangan sinar matamu. Hangat kasih dan sayangmu seperti sinar mentari yang tak pernah henti untuk terus memberi. Tak harap kembali, bagaikan sang surga. Itu ketika dikirim gitu, ahwat dong, langsung ya Allah. Balesnya lama, bingung balesnya. Ahwat itu dikasih kata-kata yang begitu meskipun gak ngerti dia seneng. Asli brother, udah. Ini Boni, ini bukan kaleng-kaleng. Makanya beli buku mewakili perasaanmu. Itu ada penulisnya bagus sih bukunya. Adalah di toko buku, udah famous soalnya bukunya itu kayaknya. Astagfirullahaladzim, jauhkan dari sifat sombong ya Allah. Bestseller tapi kok.
Astagfirullah. Sehat itu kalau baca mewakili perasaanmu. Dari cinta yang sakit menjadi cinta yang sehat.